Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar. Untuk pagi hari ini kita mempelajari yaitu materi yang kedua, yaitu materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada materi klasifikasi makhluk hidup ini kita mempelajari KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda mati. Dan tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Yang kedua, mengidentifikasikan benda makhluk hidup dan benda tak hidup. Dan berikutnya, menyusun laporan dan mengelompokkan tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta memahami klasifikasi dan cara membuat kunci determinasi. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang hebat, pada materi yang kedua ini, setelah kita mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya, kita teruskan pada klasifikasi makhluk hidup, ya. Karena apa? Di lingkungan sekitar kita ini banyak sekali benda mati, ya. Ada makhluk hidup dan benda mati. Kalau pada pelajaran kemarin kita kenal dengan kalau makhluk hidup itu adalah abiotik, abiotik, dan kalau benda mati dinamakan abiotik, ya. Tentunya benda sama makhluk hidup, benda mati dan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contoh saja ciri-ciri benda mati, kalau benda mati itu tidak dapat bergerak. Yang kedua, tidak dapat mengadakan yang namanya metabolisme. Yang ketiga, tidak bisa mempertahankan jenisnya. Dan yang keempat, tidak ada tanggapan terhadap rangsangan, ya. Langsung saja kita mulai ciri-ciri dari makhluk hidup. Silakan kalian buka di buku paket kalian atau di buku lembar kerja siswa. Asal-usul makhluk hidup ini terdapat dua paham tentang asal-usul makhluk hidup. Yang pertama paham abiogenesis dan yang kedua paham biogenesis, ya. Apa itu paham abiogenesis? Adalah paham yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Ini tokohnya namanya Aristoteles. Dia berkeyakinan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Contohnya berudu berasal dari lumpur pada musim hujan. Dan yang kedua, belatung berasal dari daging busuk. Dan Aristoteles berpendapat secara spontan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati terbentuk secara spontan. Disebut juga paham generatio spontaneae. Jadi abiogenesis itu meyakini bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Ini tokohnya Aristoteles. Yang kedua, ada yang namanya paham biogenesis. Apa itu paham biogenesis? Paham biogenesis adalah paham yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ini tokohnya adalah Francesco Redi. Ya, ini kebalikan dari abiogenesis. Kalau biogenesis ini menyatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Dia melakukan penelitian dengan menyiapkan 3 kerat daging. Yang pertama ditempatkan pada toples yang dibiarkan terbuka. Yang kedua, toples ditutup rapat. Dan yang ketiga, toples ditutup dengan kain kasa. Hasil dari ketiga percobaan tadi, Francesco Redi, ternyata daging pada toples yang dibiarkan terbuka membusuk dan di dalamnya banyak ditemukan belatung atau cacing. Yang kedua, daging pada toples kedua ditutup rapat, ditemukan membusuk dan di dalamnya tidak ditemukan belatung. Jadi yang kedua ini tidak ada belatung. Yang ketiga, daging pada toples yang ketiga ditutup dengan kain kasa ditemukan tetap membusuk dan di dalamnya ditemukan belatung, tetapi jumlahnya lebih sedikit daripada toples yang dibiarkan terbuka. Ya, itu dari percobaan Francesco Redi mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya. Berdasarkan dari penelitian itu, Francesco Redi berpendapat bahwa makhluk hidup itu bukan dari benda mati. Belatung yang terdapat pada daging membusuk bukan berasal dari daging, melainkan berasal dari lalat yang hinggap di situ. Nah, jadi paham abiogenesis yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati ternyata tidak
terbukti dan dibuktikan oleh Francisco Ray di bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya, ya. Tuh. Jadi percobaan Francisco Ray ini kemudian disempurnakan oleh Lazarus Palanzani, ini nama tokonya, dan Louis Pasteur. Dari beberapa percobaan, mereka berkeyakinan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya, ya. Itu sekilas tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui, ya, sejarah atau asal-usul dari makhluk hidup, mari kita pelajari yang pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, ya. Perhatikan ini gambar ada anak kecil yang sedang menghirup udara segar, ya, pada pagi hari. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Apa itu bernafas? Ya, anak-anakku sekalian, bernafas adalah setiap saat kamu akan bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung O2, jadi menghirup oksigen yang ada di alam dan mengeluarkan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirupnya. Jadi makhluk hidup itu ciri yang pertama yang membedakan dengan benda mati adalah bernafas. Kalau tidak bernafas maka tidak bisa dikatakan itu makhluk hidup. Jadi menghirup yang namanya oksigen O2 yang ada di alam dan mengeluarkan CO2. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Ini gambar memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi, ya. Energi itu dibuat apa? Untuk melakukan aktivitas seperti apa kalian? Seperti berjalan, ya, seperti belajar. Lah dari manakah energi tersebut diperoleh? Energi itu diperoleh ketika kita memperoleh energi makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Contoh saja, ketika kalian tidak makan dan minum ketika berpuasa, maka badan akan menjadi lemas, tidak bisa melakukan yang namanya aktivitas secara sempurna, ya. Itu ciri yang kedua, memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Ciri yang ketiga makhluk hidup itu bergerak. Contoh, ini ada anak kecil yang sedang bermain sepak bola. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Apa itu sistem gerak? Sistem gerak itu terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama sehingga kalian bisa bergerak. Karena alat gerak ini nanti yang dipelajari pada IPA kelas 8. Ada namanya otot, ini adalah alat gerak aktif yang menggerakkan anggota tubuh. Terus ada tulang, ini namanya alat gerak pasif. Nah, hubungan antar tulang namanya sendi. Karena ada ketiga ini, makanya kalian bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berlari, bisa berenang, bisa memegang pulpen untuk belajar. Itu termasuk ciri yang nomor 3, yaitu bergerak. Selanjutnya yang nomor 4, ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikan, ini ada gambar mulai dari anak balita, anak SD, anak SMP menjadi dewasa. Apa itu yang dinamakan tumbuh? Tumbuh adalah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel. Contohnya, ukuran tinggi badan akan bertambah. Karena bertambahnya sel, maka ukuran tubuh kita akan menjadi lebih bertambah atau menjadi lebih tinggi. Dan apa yang dinamakan berkembang? Berkembang adalah proses menuju ke arah kedewasaan. Ya, contohnya mulai dari anak-anak sampai menjadi dewasa. Kalau tumbuh tadi itu bertambahnya ukuran. Contoh di sini, ini perubahan pada metamorfosis kupu-kupu dari apa? Yang pertama dari telur. Telur menjadi ulat, ya. Ulat menjadi kepompong. Kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, ini namanya tumbuh dan berkembang. Ya, itu ciri yang nomor 4. Ciri yang nomor 5, berkembang biak atau reproduksi, atau bisa dikatakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Apa itu? Untuk